Kadang hidup nggak seindah cerita yang kita tulis di caption Instagram. Nama gue Laras. Gue pikir, gue udah punya semua hal yang diimpikan banyak cewek. Karir, alhamdulillah. Rumah mewah di tengah kota, mobil pribadi, tim kerja yang loyal. Gue bangun semuanya dari nol. Bukan hasil warisan, bukan juga dari ongkang-ongkang kaki sambil ngopi. Gue kerja keras. Gue berdarah-darah. Gue berjuang dari meja kontrakan sempit sampai akhirnya bisa punya ruang meeting sendiri dengan jendela dari lantai ke langit. Dan soal cinta, gue pikir gue udah nemu rumah. Namanya Dion, senyumnya manis, omongannya halus, dan awalnya gue pikir cintanya tulus. Kita ketemu di salah satu acara bisnis. Dia bantu gue waktu laptop gue rusak pas presentasi. Dari situ, obrolan nyambung, makan bareng, pulang bareng, saling support, saling puji, sampai akhirnya nikah. Gue beneran percaya bahwa dia mencintai gue. Tapi ternyata gue salah besar. Hari itu hari biasa aja sebenarnya. Gue baru pulang dari kantor, capek, dan pengen langsung rebahan. Dion lagi keluar kota katanya, ada urusan kerjaan. Pas gue masuk kamar, gue iseng buka laptop Dion. Bukan buat ngecek apa-apa. Cuma mau mindahin file proposal yang katanya dia simpen di folder kerja. Tapi pas folder itu kebuka, gue malah nemu satu folder yang bikin jantung gue berhenti sejenak. Nama foldernya rekaman call. Gue bingung, penasaran. Dan ya, gue klik file pertama langsung bikin mulut gue kaku. Dan ini jelas banget suaranya Dion. Udahlah Ma, tinggal nunggu aja. Hartanya sebentar lagi jadi milik kita juga. Nikahin dia tuh cuma taktik. Lagian, aku kan tetap sama Mawar. Mama tahu itu dari awal. Gue nggak bisa ngomong. Rasanya kayak ditonjok ribuan kali tapi nggak bisa jatuh. Gue diem, badan gue kaku, air mata nggak keluar. Cuman ada suara detak jantung gue sendiri yang makin kenceng, makin keras, makin sakit. Itu suara suami gue. Orang yang tiap hari nyium kening gue sebelum tidur. Orang yang bilang, aku bangga sama kamu, tiap gue pulang kerja tengah malam. Orang yang gue pikir beneran sayang gue. Ternyata dia mainin gue dari awal. Dan lebih parahnya lagi, dia masih sama cewek lain, namanya Mawar. Dan bukan cuma itu, gue lanjutin denger rekaman berikutnya. Suaranya Dion masih ada. Tapi kali ini ada suara lain. Suara ibu mertua gue. Bagus. Ajak dia segera tanda tangan surat wasiat. Biar perusahaan itu bisa pindah tangan pelan-pelan. Jangan kelamaan. Kalau dia curiga, semuanya gagal. Kamu tahu, cewek itu pintar. Tapi kalau udah dibutakan cinta, gampang banget dibodohin. Itu suara ibu mertua gue. Orang yang selama ini manggil gue sayang. Yang suka masakin makanan favorit gue pas gue mampir. Yang sering kirim voice note doa-doa tiap pagi. Dia ikut semua ini. Gue jadi proyek keluarga mereka. Gue jadi korban. Malam itu, gue gak tidur. Gue duduk di pojok kamar. HP gue mati. Lampu kamar gue redupin, gue diem, tapi kepala gue rame, penuh, sesak. Gue mikir, ini mimpi. Tapi sakitnya nyata. Rasanya kayak ada gunting gede yang pelan-pelan nyayat hati gue, dan gue harus nonton semuanya sambil senyum. Lu tahu apa yang paling nyakitin dari pengkhianatan? Bukan soal harta, tapi lu dikhianatin sama orang yang lu lindungi, orang yang lu percaya, orang yang lu panggil keluarga. Gue bisa aja marah kapanpun gue mau. Menjerit, lempar barang sekalipun. Sayangnya gue masih bisa kontrol amarah gue. Gue cuma duduk dengan segelas teh hangat yang udah mulai dingin dan bilang dalam hati, tenang Laras, mereka pikir lo lemah, mereka lupa siapa lo sebenarnya, mereka salah lawan. Besoknya, gue bangun pagi, gue berdiri di depan kaca, mata gue sembab. Tapi senyum gue lebih tegak dari biasanya. Gue ambil tisu, bersihin sisa air mata, lalu sambil bilang, permainan dimulai. Gue mulai dari yang paling gampang. Semua aset atas nama gue tarik. Kartu kredit Dion, gue blokir. Mobil yang biasa dia pakai, gue tarik kuncinya. Dia kirim chat nanya kenapa saldo dia tiba-tiba 0 rupiah. Gue jawab, mungkin banknya lagi error sayang. Dia panik, gue senyum. Lalu gue datengin kantor akuntan perusahaan keluarga dia. Gue cabut semua modal yang gue tanam.
Gak banyak, tapi cukup buat bikin mereka kelabakan bayar utang supplier bulan ini. Dan semua itu cuman permulaan. Mereka pikir gue bakal nangis, mereka pikir gue bakal diam, mereka pikir gue akan patah dan pergi. Tapi mereka salah. Gue bukan cewek yang bisa dipatahkan begitu aja. Gue bukan korban. Gue adalah badai yang gak mereka lihat datang. Gue mulai kumpulin bukti. Rekaman, transaksi, file dokumen. Bukan buat lapor polisi. Bukan. Belum. Tapi buat senjata. Buat satu hari nanti saat gue buka semuanya di depan mereka. Di hadapan orang-orang yang selama ini mereka tipu. Kadang cara terbaik buat balas dendam bukan dengan teriak. Tapi dengan diam yang menghantam. Gue gak butuh senjata, gue cuma butuh satu hal, yaitu kendali. Dan sekarang, gue pegang semuanya. Ini baru awal. Tunggu sampai lo lihat apa yang akan gue lakuin selanjutnya. Karena perang belum dimulai. Dan gue belum kalah. Gue laras. Dan ini, balas dendam ala Mbak CEO. Hari-hari berikutnya jadi semacam panggung sandiwara. Dion pulang ke rumah senyum-senyum kayak biasa. Padahal di belakang dia, saldo tabungannya udah 0, rekening dibekukan, semua aset atas nama gue udah gue tarik. Dan dia masih sok cool. Dia duduk di sofa nonton bola sambil bilang, "Sayang, makan malam ada kan?" Gue senyum, "Ada, tapi gak buat kamu." Dia ketawa dikiranya gue bercanda, tapi sebenarnya gue lagi nunggu satu panggilan yang akan jadi pembuka babak baru dari permainan ini. Dan panggilan itu datang malam itu juga. Suara HP berdering. Gue lihat nama di layar. Mawar. Gak gue angkat. Gue biarin. 30 detik kemudian, chat masuk. Kak Laras, maaf banget ganggu malam-malam, tapi aku harus ngomong. Aku hamil anaknya Dion. Gue baca kalimat itu pelan-pelan, bukan karena shock. Tapi karena gue beneran pengen ketawa. Gue aja belum punya anak. Anak dari cewek simpanan suami gue sudah datang duluan. Ironis ya, gue diem sebentar. Lalu, tanpa mikir panjang, gue bales. "Selamat ya, semoga anaknya gak nurunin kelakuan ibunya." Chat dibaca, tapi gak dibalas. Gue yakin dia gak nyangka. Dia pikir gue bakal marah, mungkin nangis, mungkin ngamuk, mungkin datang nyambit dia pakai wajan. Tapi enggak. Gue terlalu anggun buat drama begitu. Besoknya, Dion mulai panik. Pagi-pagi dia tanya. "Sayang, kamu mindahin uang kita ya? Kok ATM error terus?" Gue senyum. Mungkin karma kamu cepet, Yang. Dia diem, muka dia kaku, tapi dia gak berani nanya lagi. Hari itu, gue masuk kerja kayak biasa. Bahkan lebih rapi dari biasanya. Gue pakai kemeja satin putih, heels 7 cm, rambut gue cepol rapi. Gue bawa laptop, coffee tumbler, dan satu folder coklat yang isinya bukti, semua bukti. Percakapan Dion, transferan ke rekening Mawar, voice note si mami mertua, surat pembagian saham palsu. Dan yang paling spesial, hasil tes kehamilan Mawar yang dengan bodohnya dia kirim sendiri ke email kantor gue. Di kantor, gue langsung panggil 3 orang tim hukum gue. Semua cewek, semua pinter, semua loyal. Gue buka folder dan bilang, "Girls, kita bakal main cantik." Tapi pastikan, pas mereka jatuh, gak ada yang bisa bangun lagi. Dan mereka langsung kerja. Selama seminggu ke depan, gue gak bilang apa-apa ke Dion. Gue masak, gue ngobrol kayak biasa. Gue bahkan sempat beliin dia kopi favoritnya, biar dia gak curiga, biar dia makin santai. Karena semakin santai dia, semakin keras efek jatuhnya nanti. Sampai akhirnya, hari Jumat sore, Dion pulang lebih awal. Gue udah nunggu di ruang tamu. Gue duduk manis, sambil pegang satu amplop putih. "Kok serius amat, sayang?" "Iya, karena hari ini aku mau kasih kamu hadiah." Dia senyum ambil amplop itu dan buka. Isinya surat cerai. Dan satu salinan rekaman suara dia sama ibunya. Dia pucat. "Laras, ini apa maksudnya?" "Itu suara kamu, sayang. Kamu sama mama. Sama si Mawar juga ada. Lengkap." "Tapi sayang, aku bisa jelasin semua ini." "Gak perlu. Karena kamu bakal jelasin semuanya nanti di pengadilan." Gue berdiri. Tatap matanya. "Selama ini aku cinta kamu. Beneran. Tapi ternyata kamu cuman jadiin aku proyek. Jadi sekarang waktunya aku nutup proyek ini." Dion gak ngomong apa-apa.
Dia cuma diem, kayak orang yang baru sadar bahwa catur hidupnya udah diskakmat 1 langkah lalu. Malam itu, dia keluar dari rumah, gak bilang apa-apa. Dan gue gak nangis. Gue peluk diri gue sendiri dan bilang, good job Laras, ini baru permulaan. 3 hari kemudian, Mawar kirim chat lagi. Kali ini panjang banget. Isinya, permohonan maaf, katanya dia gak tahu Dion masih tinggal sama gue. Katanya dia gak pernah niat nyakitin. Katanya dia pengen anaknya tetap punya ayah. Gue baca sambil minum kopi. Lalu gue bales, semoga anak kamu gak belajar dari ibunya soal cara jadi manusia. Habis itu gue blok nomornya. Karena hidup gue gak punya ruang lagi buat drama murahan. Gue tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus gue beresin. Ibu mertua. Perempuan yang dari awal ngatur semuanya dari belakang layar. Dan untuk dia, gue siapkan panggung yang lebih besar. Cerita berikutnya akan lebih panas, lebih menyakitkan, dan lebih memuaskan. Karena ini belum akhir, ini baru pembukaan. Gue Laras, dan ini balas dendam ala Mbak CEO. Ceritanya belum selesai. Lanjut part selanjutnya aja ya, gue capek. Tulis di kolom komen buat yang mau part selanjutnya.